Hai semua, Anda sedang menyaksikan rekap sesi Asia. Bukanlah rahasia bahwa sentimen trading dalam bursa saham Asia bergantung pada hasil dari perdagangan Wall Street sehari sebelumnya. Indeks-indeks utama Amerika Serikat ditutup hari ini dan juga hari Selasa dengan kenaikan. Itu mendorong pertumbuhan saham-saham Asia pada hari Rabu. Mereka mengalami kenaikan selama 4 sesi berturut-turut. Apa yang memicu optimisme dalam bursa saham? Berapa lama optimisme itu akan bertahan? Saksikan ulasan video kami dan temukan jawabannya. Terlepas dari euforia akhir-akhir ini, prospek jangka panjangnya tetap pesimis. Negara-negara di seluruh dunia tengah menghadapi resiko inflasi yang tinggi. Jadi mereka harus mematuhi kebijakan moneter yang hawkish. Selain itu, krisis geopolitik yang disebabkan oleh krisis di Ukraina juga dapat berdampak buruk pada ekonomi global dalam waktu dekat. Namun pada hari Selasa, investor mengabaikan kekhawatiran-kekhawatiran ini sehingga mendorong indeks-indeks saham utama lebih tinggi. Hasilnya, mereka berhasil memulai rally yang dipimpin oleh Nasdaq. Optimisme kembali ke pasar ekuitas setelah perilisan laporan-laporan kuat mengenai penjualan retail dan produksi industri di Amerika Serikat. Penjualan retail naik 0,9% pada bulan April, sementara produksi industri melaju ke 1,1% dari 0,9%. Indikator seperti itu mensinyalkan ekspansi ekonomi dan bukan resesi. Trader tentu saja memiliki pemikiran yang sama dan menyambut data ini. Selera beresiko langsung naik. Hasilnya, saham-saham Apple, Tesla, Amazon, dan Microsoft pulih setelah belum lama ini jatuh. Indeks Nasdaq dan S&P 500 melaju 2%. Melihat daftar perusahaan yang kecil ini, kita dapat melihat bagaimana pasar Amerika Serikat sebenarnya volatil. Namun volatilitasnya terbilang tinggi sejak awal tahun 2022. Selama sekitar 39 kali, indeks S&P 500 telah kehilangan atau memperoleh 2% atau lebih. Pada 2021, jumlah fluktuasi tidak lebih dari 24 kali. Sementara selera beresiko tinggi di pasar saham, trader menyingkirkan obligasi pemerintah. Dolar Amerika Serikat menghentikan kenaikan stabilnya dan diperdagangkan mendatar. Kemarin dolar Amerika Serikat turun terhadap hampir semua lawannya karena rally di Wall Street. Dolar mundur lebih jauh dari level tertinggi 20 tahunnya. Namun pelemahan ini hanya berlangsung sebentar. Kemarin berbicara pada acara Wall Street Journal, Jerome Powell akan melanjutkan pengetatan kebijakan moneter hingga bank menyaksikan bukti yang jelas dan meyakinkan bahwa inflasi kembali ke level target. Indeks dolar Amerika Serikat menghapus setengah kerugiannya di tengah komentar positif seperti itu. Dalam sesi Asia, indeks diperdagangkan di 103,69 melawan lawan-lawannya. Greenback tampaknya telah menghentikan penurunan selama 3 harinya dan memperoleh momentum. Harga bergerak dalam kisaran 103,19 sampai 103,77. Bagaimana yen bereaksi terhadap kenaikan dalam dolar Amerika Serikat? Pada penutupan kemarin, pasangan dolar yen naik 0,2% ke 129,37. Pada waktu yang sama, yen juga melemah karena trader merevisi portofolio mereka ke arah aset-aset beresiko. Namun hari ini selera beresiko menurun. Dolar Amerika Serikat juga kehilangan momentum melawan yen. Pada waktu pembuatan video ini, pasangan ini merosot ke 129,21, berkonsolidasi dalam kisaran 128,92 sampai 129,53. Sebagai pengingat, pasangan ini telah bergerak di kisaran 127 sampai 131 selama sekitar 1 bulan. Level yang penting secara psikologis di 130 yang banyak dibahas para analis sebelumnya telah ditembus. Jadi sekarang level penting baru adalah di 135. Jika terjadi pertumbuhan, pasangan ini kemungkinan akan menyentuh level puncak awal 2022 yang terletak dalam zona resisten 135,01 sampai 135,16. Mengingat PDB Jepang yang menyusul, harga komoditas dan impor yang melambung dan indeks harga produsen yang berada di level terendah sejak Februari 2021, yen yang lemah menyebabkan semakin banyak kerusakan pada sektor bisnis. Bagaimanapun, Jepang telah menyaksikan kenaikan dalam produksi industri selama 2 bulan berturut-turut. Jika indeks dolar Amerika Serikat kehilangan pijakan dan muncul tanda-tanda resesi di Amerika Serikat, yen kemungkinan besar akan menguat dan memimpin mata uang Amerika Serikat. Aussie juga menunjukkan kekuatannya terhadap greenback. Mata uang Australia itu naik 0,7% ke 0,7015 setelah perilisan notulen rapat RBA pagi ini. Regulator tersebut mengisyaratkan kenaikan suku bunga yang lebih besar hingga 40 basis poin jika diperlukan. Namun Jerome Powell mengeluarkan pernyataan yang lebih hawkish dengan mensinyalkan lebih banyak kenaikan suku bunga. Selain itu, Aussie merosot di tengah data upah yang lemah di Australia dan menurunnya harga minyak. Terakhir, harga komoditas tumbuh seperti halnya saham. Dalam sesi Asia hari ini, Aussie tergelincir ke kisaran 0,6996 sampai 0,7047 di tengah konsolidasi dolar Amerika Serikat. Ketika artikel ini ditulis, AUD/USD menjaga pergerakan menurun dengan diperdagangkan di level 0,7006. Itu saja untuk sekarang, berlangganan ke channel Instaforex TV dan tetap ikuti perkembangan terbaru. Jangan ragu untuk meninggalkan komentar Anda di kolom bawah. Sampai jumpa!